Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NPM 2010 01 12 11 018 dengan di kelas manajemen 2 dengan mata kuliah pengantar makroekonomi. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta yang terletak di Maransi, pendidikan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan ibu dosen pengajar saya, Ibu Helmawati SE MSc. Baiklah, di sini materi sini saya akan menjelaskan pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Yang kedua, selanjutnya, rumus menghitung pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Yang pertama, tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Yang selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan rendah. Yang ketiga, angkatan kerja yang dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Yang keempat, teknologi semakin modern. Yang kelima, perusahaan yang telah mengejarkan keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Yang keenam, penerapan rasional. Yang ketujuh, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang selanjutnya, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Yang selanjutnya, jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau psikonasional. Ini di sini dijelaskan pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang selanjutnya, pengangguran ilegal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Yang selanjutnya, pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang D, pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan pekerjaan atau pelatihan teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerjaan yang harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Yang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Di sini terdapat ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Yang keempat, setelah pengangguran. Selanjutnya, inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga, umumnya secara terus-menerus. Jadi bukan hanya satu harga, satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari berbagai besar dan jasa yang bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga yang secara terus-menerus. Yang selanjutnya, untuk mengetahui fungsi tinggi rendah, kenaikan atau harga atau laju cepat inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selanjutnya, selain itu, untuk menentukan prediksi laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi 2 kelompok: pangan, sandang, papan, dan lainnya. Selanjutnya, adanya inflasi ringan justru mempunyai pengaruhan yang positif, dalam artinya mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan perekonomian nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja. Selanjutnya, dalam masa inflasi itu parah, yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Yang selanjutnya,
Ada 3 aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga untuk meningkat. Yang kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkatkan harga umum. Yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, tidak mengeluarkan akret yang lebih kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang B, tuntutan kenaikan upah dan dari pekerja. Yang C, kenaikan harga barang impor. Yang D, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima, mengecapkan politik dengan ekonomi yang seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 akibat inflasi mencapai 70%. Lanjut ke slide selanjutnya, metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dan inflasi dapat diukur dengan menggunakan inflasi indeks, yaitu ukuran rata-rata mempengaruhi harga dari suatu paket atau otomatis atau disebut dengan commodity basket. Ada beberapa indeks yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi, yaitu yang pertama, Consumer Price Index atau CIP. Yang kedua, Producer Price Index atau PPI. Yang C, GNV Declator. Lanjut ke selanjutnya, jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya. Inflasi terjadi pada perkembangan pesat yang menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut menekan. Tingkat konsumen mereka juga menekan, tetapi tidak diimbangkan dengan peningkatan. Di sini terdapat tabel inflasi terikat pemerintah yang terdapat dengan tingkat pengangguran bunga pendapatan nasional atau rate. Lanjut ke selanjutnya, yang B, inflasi desakan biaya inflasi terjadi perekonomian berdasarkan pesat yang tingkat pengangguran sangat rendah. Di sini terdapat grafiknya inflasi desakan begini. Terdapat tingkat bunga pendapatan pekerjaan real. Di sini terdapat AS-nya, AS1, AS2 dan AS3. Selanjutnya yang C, inflasi impor. Ini terjadi karena kenaikan harganya disebabkan oleh kenaikan barang impor yang disediakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Di sini terdapat grafiknya AS1 sama AS2, cuma 2 guys. Yang selanjutnya, yang kedua, inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga yang berlaku. Di sini dijelaskan yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga yang melakukan jalan sehingga dilakukan inflasi. Ini adalah kenaikan harga yang tidak melebihi 2 atau 3% per tahun. Yang kedua, inflasi sederhana secara rata-rata. Di sini disebabkan tingkat inflasi mencapai 5 hingga 10%. Yang tiga, hiperflasi, suatu keadaan kenaikan harga dalam perekonomian yang lebih tinggi adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi 10% hingga melebihi 100%. Yang selanjutnya, inflasi perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambatkan perekonomian. Biaya yang harus naikkan menyebabkan kenaikan produksi yang secara tidak menguntungkan. Maka memiliki modal biasanya lebih suka menggunakan uang untuk tujuan spekulasi. Yang kedua, inflasi dapat merugikan masyarakat di samping membuahkan efek buruk ke atas ekonomi negara. Inflasi juga menimbulkan efek yang berikut kepada penduduk Indonesia. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang mendapatkan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga, memperburuk berbagai kekayaan. Yang di sini akan dijelaskan inflasi pengangguran dan kurva Fliss. Di sini disediakan inflasi yang dengan pengukuran disebut dengan kurva Fliss. Kurva Fliss merupakan relasi dari kedua penawaran akret yang gerak pendek.
yang di sini akan dijelaskan dengan kurva Fliss. Kurva Fliss yang terdiri dari 3 kekuatan. Yang pertama, inflasi yang diharapkan. Yang kedua, definisi pengangguran tingkat alamiah. Yang ketiga, guncangan penawaran. Di sini ada gambar kurva Fliss yang terdiri dari inflasi rates, yang ke bawah implementary rates. Di sini akan dijelaskan berbagai gambar grafiknya. Di sini selesainya bentuk kurva Fliss. Sifat umum kurva Fliss pada mulanya berbentuk pada sangat curam, tetapi semakin lama semakin bertambah lalai. Kurang tersebut menggunakan sifat berikut. Apabila tingkat pengangguran itu sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Yang selanjutnya, apabila tingkat pengangguran lebih tinggi, kenaikan upah yang relatif lambat berlakunya. Di sini akan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah dilaksanakan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Uang dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Yang selanjutnya, beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, tujuan ekonomi untuk pengangguran disediakan untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki kesamaratan pembagian pendapatan. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. Berikut ini diterangkan masalah sosial politik utama yang untuk diatasi melalui kebijakan pemerintah pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masyarakat kejahatan, mewujudkan kestabilan politik. Yang selanjutnya, cara mencegah dan pengangguran. Yang pertama, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga. Yang kedua, Kementerian Keuangan menambahkan keluaran pemerintah. Langkah-langkah tersebut disebabkan oleh 1. Kenaikan dalam pengeluaran akret, kenaikan inflasi, kenaikan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Aduh guys, serius. Di sini terdapat cara mencegah inflasi. Kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter mencegah melakukan pemerintah jumlah uang beredar. Yang pertama, Bank Sentral dapat mengurangi giliran uang. Yang satu, pelaksanaan operasi pasar terbuka. Yang kedua, penerapan tingkatan diskonto. Yang ketiga, penerapan rasional cadangan wajib minimum. Cara mencegah inflasi. Kebijakan fiskal bijak mengikutkan peraturan tentang pemerintah secara perpajakan secara dapat inflasi. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output yang dapat mempengaruhi misalnya kecenderungan turunan harga barang yang dalam luar negeri. Selanjutnya, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk efisien tinggi kekuatan berusaha sehingga dapat menawarkan barang-barang sehingga harga yang lebih murah atau suatu mutu yang lebih baik. Yang selanjutnya, kebijakan segi penawaran. Di sini terdapat 1. Untuk mengatasi pengangguran. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi. Di sini terdapat pengangguran dan kebijakan fiskal pendekatan atau Y sama dengan AE. Di sini terdapat Y sama dengan AE itu grafiknya. Yang pengangguran, kebijakan fiskal pendekatan AD atau S. Yang selanjutnya, efek kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Yang selanjutnya, inflasi dan kebijakan segi penawaran. Baiklah,
Dengan berlahir PPT saya, berlahir pula dengan video yang atau penjelasan saya. Dengan ini berlahir pula apabila ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.